Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan kebaikan yang masih diberikan kepada kita sampai dengan malam hari ini kita masih dapat sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini nikmat yang bagi sebagian orang mungkin dianggap biasa, tapi nikmat itu terasa luar biasa ketika kita kehilangan, ya. Jadi nikmat yang kecil-kecil, yang kita anggap remeh-temeh, yang kita anggap biasa-biasa saja, itu baru terasa dia luar biasa ketika kita kehilangan, ya. Apapun itu, ya. Selama ini kita seringkali tidak mensyukuri nikmat karena menganggap nikmat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita kehilangan baru kita merasa ternyata hal itu adalah perkara yang besar. Maka pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-mardha. Kesehatan itu ibarat mahkota yang ada di kepala setiap orang yang sehat, ya kan? Siapa yang bisa melihat orang-orang sakit? Jadi kalau kita sehat, enggak merasa kita di kepala kita itu ada mahkota, artinya udah kayak raja, udah kayak sultan. Tapi ketika kita sakit baru ngerasa, ya Allah, ya kan? Itu orang-orang yang sehat itu kayak sultan gitu. Selama ini kita menjadi sultan tidak merasa sebagai sultan. Maka ketika kehilangan baru merasa bagaimana besarnya nikmat. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita nikmat dapat melangkahkan kaki, ya kan, ke masjid ini. Kita dapat sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian sambil menunggu waktu sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Selasa malam Rabu kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kayaknya enggak nambah-nambah 6. Enggak apa-apa, yang penting ilmunya nambah, ya kan? Nah, emang begitulah kita belajar ini ya, sedikit demi sedikit. Dari kemarin kayaknya ayat 6 terus nih. Tidak bergerak-bergerak, ya kan? Karena Al-Quran itu walaupun lafalnya singkat tapi maknanya padat. Itu salah satu di antara kemukjizatan Al-Quran begitu. Jadi lafal-lafalnya, kalimat-kalimatnya sedikit, tetapi maknanya itu banyak, ya. Maknanya itu luar biasa sehingga digali nggak pernah habis. Oke, lanjut Pak, silakan. Halaman berapa? Tetapi ada kalanya permohonan itu didahului dengan menyebut sifat Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dalam firman-Nya
engkau sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 47. Ada kalanya permohonan diungkapkan hanya dengan memuji orang yang diinginkan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penyair. Azkuru hajati al-qad rafani haya'uka inna shimata al-hayat idza asna alayka al-mar'u yawma kafahu min ta'arru ya'ishana. Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku ataukah rasa malu dapat dipilih? Sesungguhnya pekertimu adalah orang yang pemalu, yaitu bila mana pada suatu hari ada seseorang memuji, niscaya engkau akan memberinya kehidupan. Oke. Kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah redaksi doa pertama yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada banyak buku ya yang memuat kumpulan doa-doa dalam Al-Quran. Ya, ada banyak ulama yang membuat. Ya, artinya di Al-Quran ini kan ada kisah-kisah, ya kan? Ada perintah, ada larangan, ada juga doa-doa, kan seperti itu ya. Nah, doa, redaksi doa pertama dalam Al-Quran itu ya di ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ini kan permintaan. Nah, doa itu kadang memang redaksinya permintaan. Tunjukkan kami ya Allah. Berikan kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ini kan redaksi doa yang populer, ya kan? Jadi ada permohonan. Tapi kadang-kadang redaksi doa itu hanya menyebutkan keadaan kita. Oke ya? Jadi orang itu kaya-kaya nggak minta. Tapi sebenarnya minta gitu kan. Ini sudah kita singgung bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa ketika membutuhkan, ketika ingin meminta pertolongan dari Allah, beliau terusir dari Mesir. Lari ke Madian karena dikejar-kejar dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Lari ke Madian. Di Madian seorang diri beliau. Tidak punya keluarga, ya, tidak punya saudara. Dia mau tidur di mana, mau makan apa, ya kan? Maka beliau membutuhkan pertolongan, gitu. Apa yang beliau lakukan? Harusnya kan, ya Allah, aku minta makanan, nah, gitu ya. Ya Allah, aku minta tempat tinggal. Ya Allah, aku minta apalah gitu. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan begitu. Nabi Musa hanya menyampaikan keadaannya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Gitu. Ya kan? Kan enggak minta. Kalau minta kan, ya Allah tolong aku, kan gitu ya. Ya Allah, aku lagi butuh ini. Ya, keadaan inilah yang membuat aku benar-benar butuh kepada pertolonganmu. Nah, jadi menyebutkan keadaan diri kita, ya kan? Itu juga sebenarnya redaksi permintaan. Ada redaksi permintaan yang menyebutkan orang yang diminta, gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari ya kan, Bapak ini kan orangnya dermawan kan, ya gitu ya. Bapak kan orangnya baik, gitu. Sebenarnya nggak minta, kan gitu. Sebenarnya nggak minta, bukan gitu sebenarnya. Sebenarnya kita minta, cuman muji aja gitu kan. Jadi nggak menyebutkan permintaan kita. Nah ini contohnya Nabi Dhunnun, Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya, Yunus itu disebut dengan Dhunnun. Ya. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang menyebutkan keadaan Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku termasuk orang yang zalim. Menyebut nama Allah saja kan? Jadi menyebutkan sifat Allah. Nah, itu kan sebenarnya ya Allah, aku ini lagi ditelan ikan dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam. Maka dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yunus mengucapkan wanada fil dhulumat. Beliau berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Ya, kita ini kalau seumpamanya dalam ruangan mati lampu aja udah khawatir kan, hati ini tidak tenang. Ya, ini di dalam perut ikan gimana? Tidak ada lampu sama sekali. Napas juga mungkin, ya nggak tahu dari mana, tapi ya
takdir Allah, beliau nggak sampai meninggal gitu kan. Tapi dalam kegelapan. Udah gitu ikannya di dasar lautan. Dasar lautan itu bisa jadi jauh lebih gelap daripada daratan yang paling gelap. Antum kalau suka ngelihat film-film dokumenter, ya Discovery atau apa National Geographic, ya kan, tentang kehidupan dasar laut. Wah, itu kalau sudah masuk ke dasar samudra yang ratusan meter dari permukaan bumi, nah udah itu, ya, itu kan gelap luar biasa gitu. Nah, udah gelap perut ikan, gelapnya dasar lautan, kemudian gelap malam, ya, malam di laut, tidak ada lampu, tidak ada apalah dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, beliau memohon kepada Allah, meminta untuk diselamatkan. Tapi permohonannya tidak menyebutkan redaksi permintaan. Hanya menyebutkan Allah, la ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Ketika mengucapkan tiada Tuhan selain Engkau, sebenarnya Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, ya Engkau lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Karena nggak ada Tuhan lain, ya kan? Yang bisa menyelamatkan aku dari kegelapan ini, tidak ada, ya, kecuali Tuhan, dan Engkau lah satu-satunya Tuhan. Artinya Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan aku. Tapi nggak minta, ya Allah selamatkan aku. Redaksinya nggak begitu. Walaupun intinya juga sebenarnya minta, tapi hanya menyebutkan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya. Maksudnya ketika mengatakan tiada Tuhan selain Engkau, berarti Engkau yang seharusnya satu-satunya yang bisa menolong aku. Ya, ya. Kemudian ada juga, ya, kadang-kadang, ya ini tadi ya. Jadi hanya disebutkan dengan menyebutkan keadaan yang diminta. Tadi kan menyebutkan keadaan diri kita sebagai yang meminta, ya kan? Nabi Musa, ya Allah aku butuh. Nah, gitu. Nabi Yunus tidak menyebutkan keadaan dirinya, tapi menyebutkan Allah. Ya Allah Engkau Tuhanku, ya kan? Engkau yang bisa menolong. Ada juga kadang-kadang hanya disebutkan pujian orang yang atau zat yang kita minta kepada Allah. Ya, orang itu kalau punya sifat pemalu, maka dia malu kalau seumpamanya orang yang menjadi tanggung jawabnya, ya gitu ya, orang yang menjadi tanggung jawabnya itu dalam keadaan tidak baik. Antum seumpamanya nih, contoh lah, Pak Indra semuanya, jadi orang kaya, mau, amin berarti belum, oh belum, baru mau amin berarti belum. Contoh kan, seumpamanya nih, antum menjadi orang kaya. Kira-kira kalau seumpamanya anak antum, ya kan, itu bajunya ada bolong-bolong, ya kan, malu dak? Oh biasa aja, berarti enggak cocok jadi orang kaya kalau kayak gini. Berarti emang enggak cocok jadi orang kaya emang. Kan malu dong kita nih. Masa kita orang kayak gini, ya kan? Ya, contoh kita sebagai pejabat semuanya ya, atau sebagai pimpinan. Nah, anak buah kita kok, ya kita. Masa anak buah kita sampai tidak makan gitu kan? Ya kan? Kan kasihan gitu loh. Ya. Jadi ini saya jadi pimpinan tapi ada anak buah yang sampai minta-minta gitu kan, malu gitu kan. Artinya orang kalau ada sifat malu, maka dia pasti tidak mau orang yang di bawah di bawah tanggung jawabnya itu dalam keadaan tidak baik. Nah, maka ada orang yang menyindir gitu loh, nyindir Tuhan. Ya Allah, Allah itu kan punya sifat malu. Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu sifran. Jadi Allah tuh malu kalau ada hambanya ngangkat tangan minta kemudian tidak dijawab gitu kan. Ya kan? Dia sebagai orang yang pemalu terus dermawan, ya malu dong kalau ya ada yang minta terus nggak dibalas gitu lah, nggak diturutin. Nah maka di sini azkuru hajati am qad kafani. Ya, apakah aku harus menyampaikan hajatku atau cukup kafani hayauka? Sifat malumu, ya artinya sebenarnya kita nggak perlu minta. Kalau pimpinan itu
punya rasa malu ngelihat bawahannya keadaan kayak gitu, kan harusnya dia langsung tergerak dong gitu loh. Makanya jadi penyairin mengatakan, ya Allah, engkau kan punya sifat malu. Apakah aku harus menyampaikan keinginanku atau rasa malumu tuh sudah mencukupi, aku nggak perlu minta gitu loh ya kan? Aku nggak perlu minta. Nah, engkau sebagai Tuhan seharusnya malu dong, masa ada hambamu harus minta dulu kan gitu ya kan? Harus minta dulu. Inna shimatakal haya'u idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudhi thana'u. Maka kalau ada orang yang memujimu, ya sudah cukup dengan pujian itu engkau bisa mengabulkan. Ya, kita dipuji, kita diinikan, ya malu dong kalau tidak kita berikan kebaikan. Kan seperti itu. Artinya ada orang itu kalau dia punya rasa malu, kan cukup dengan sindiran. Ya. Orang Arab dulu mengatakan begini. Al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Kalau dia budak, ya hamba sahaya, itu harus dipukul. Tapi kalau dia merdeka, cukup dengan isyarat. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang semuanya nih, ada yang rame berisik di sini kan cukup dikasih isyarat. Ya kan gitu ya? Ya, cukup dikasih isyarat. Nah, udah diam. Tapi digini-gini nggak diam-diam ya kan? Ya, itu berarti hamba sahaya harus dicambuk dulu ya kan? Ya kan cukup. Nah, itu sudah. Oh iyalah, berarti nyindir saya kan gitu. Nyuruh saya diam. Oh, nyuruh saya ini, nyuruh saya. Jadi kalau kita ini merasa merdeka, ya cukup dengan sindiran gitu ya. Cukup dengan ya bahasa isyarat. Tapi kalau dak juga denger gitu ya, dak juga ya apa bahasa Bangka, orang dak perhatikan gitu kan, akhirnya harus dipukul, harus di ini, harus di itu ya kan gitu ya. Nah di sini juga orang kalau dia mulia, dia pemalu, cukup dengan dipuji, oh ada yang minta ternyata ya kan. Kadang-kadang kalau orang kedatangan pejabat gitu ya, saya itu dulu ketika di Gontor ya, saya pesantrennya kan di Gontor. Jadi pimpinan-pimpinan Gontor tuh tidak pernah minta ya untuk bangun gedung ini, bangun gedung itu ya. Kadang-kadang kan kalau ada pejabat gitu ya, kan dimanfaatkan untuk mengajukan proposal. Ya kan kita minta, ini ada pejabat nih datang ke pesantren, kan lumayan kan? Ya diminta lah Pak. Nah pimpinan-pimpinan Gontor tidak begitu. Tapi disindir-sindir aja kan gitu ya. Kadang disindir ya. Jadi tamu itu dimasukkan ke toilet yang lagi rusak gitu kan, atau yang belum jadi. Bapak tadi masuk ke toilet kan belum jadi ya kan, mungkin tahun depan bisa jadi kan. Nah kan gitu. Jadi jangan dikasih toilet yang bagus, dia nggak ngerasa kalau kita butuh ya kan. Nah kasih. Ya kalau ada pejabat coba suruh jalan yang jelek, nah kan. Kadang-kadang kita ini kalau pejabat dikasih jalan yang bagus, udah naik mobil Alphard, jalannya bagus, nggak tahu dia sampingnya ada jalan berlubang. Ya makanya nggak sadar pejabat-pejabat itu ya kan. Karena tadi lah dikasih patwal ya kan, pakai jalan yang paling bagus, mobilnya ya mana ngerasa dia kalau ya kita jalannya lah mobil klutak-klutuk ya kan gitu, jalannya kayak gitu macet ya kan, jadi kita ngerasa. Enggak sekali-kali pejabat-pejabat enggak usah dipatwal-patwal gitu kan, supaya apa? Ngerasa ternyata macet di sini jalan ya kan. Nah itulah ya, kadang-kadang nyindir begitu ya, dikasih tempat yang ini. Nah, kalau pejabat itu bagus, maka dia akan tersindir. Oh ternyata rakyatku begini selama ini ya kan, jalannya kayak gini. Jadi saya tidak tahu ya kan, disindir begitu ya. Jadi orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Hamba sahaya harus dipukul dengan tongkat, tapi kalau merdeka cukup dengan isyarat. Nah itu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Ya, doa ada yang redaksinya memang permintaan, ada yang redaksinya hanya sekedar menunjukkan keadaan diri. Ya Allah, aku lagi miskin. Maksudnya minta kaya kan gitu ya. Ya Allah, aku lagi kekurangan. Nah, gitu. Ya Allah, anak butuh SPP ya kan, ya kan gitu kan, enggak minta ini, cuman ngasih tahu keadaan kita. Ya. Ada yang redaksinya menyebutkan keadaan yang diminta. Ya Allah, engkau maha pemalu. Ya kan? Aku sebagai hambamu kayak gini, apa engkau tidak malu ya Allah ya kan? Ya, harusnya engkau sebagai Tuhan malulah punya hamba
kelaparan gitu kan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Al-hidayah atau hidayah yang dimaksud dalam ayat ini ialah bimbingan dan taufik atau dorongan. Atas hidayah ini ada bahannya muta'addi dengan sendirinya. Bagaimana kita dalam ayat di bawah ini bimbingan dan dorongan mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus seperti ayat 6. Maka al-hidayah mengandung makna. Berilah kami ilham, atau berilah kami taufik, atau anugerahilah kami, atau berilah kami sebagaimana yang ada dalam firman-Nya. Wahadaina najdain, dan kami kepadanya dua jalan. Al-Baqarah ayat 10. Oke. Bukan pernah, pasti kita pernah dengar ya. Kata taufik. Oke ya. Ini udah nama orang banyak taufik ya kan. Sering kita juga menyebutkan wabillahi taufik wal hidayah. Ya, karena taufiknya Allah kita dapat. Apa sih taufik? Apa? Dorongan. Dorongan apa ini? Dorongan untuk mendapatkan hidayah. Yang lain? Kan sering kita nyebut kata taufik, mendengar kata taufik. Taufik itu kalau secara bahasa artinya sesuai, cocok. Ya, taufik itu paling tidak ada dua. Pertama, Allah berikan kita nikmat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke ya? Jadi kita pengen ini terus. Nah, maka kalau orang itu mau ujian, biasanya kalau orang Arab itu mengatakan bitaufiq, mudah-mudahan dapat taufik. Ya gitu ya. Artinya mudah-mudahan sesuai dengan keinginanmu. Kita ujian pengen lulus gitu. Kita ujian pengen mudah, kita ujian pengen lancar. Jadi taufik itu secara bahasanya cocok, sesuai. Nah, makna pertama, sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita harapkan kemudian terrealisasi. Ya, itu namanya taufik. Ya, kita ingin ini, kita ingin itu ya, bitaufiq wan najah. Mudah-mudahan bertaufik dan dapat kesuksesan. Ini biasanya orang Arab kalau mendoakan orang yang mau ujian ya, taufik. Taufik artinya kesesuaian. Itu maksudnya sesuai antara perbuatan kita dengan apa yang diinginkan Allah. Oke ya? Apa yang diinginkan? Diinginkan Allah. Antum dari rumah kemudian sholat ke sini berjamaah, itu diinginkan Allah tak? Ya, jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita sholat maghrib berjamaah di masjid, ya kan? Kita dikasih nikmat itu, maka itu namanya taufik, ya kan gitu ya. Ada orang yang larinya nggak ke masjid gitu loh, larinya ke tempat lain, nah kan berarti nggak taufik, nggak sesuai dengan namanya waktu maghrib. Ya keinginan Allah, apa yang diharapkan Allah dari kita itu adalah kita ke masjid, kita sholat dan sebagainya. Ada orang yang nggak ke masjid, ya kan? Malah tidur atau lagi sibuk dengan kerjaan, berarti dia nggak dapat taufik, ya gitu ya, nggak ada sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taufik secara bahasa artinya cocok, ya. Cocok maksudnya cocok sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi ya kita mengharapkan sesuatu, Allah berikan ya nikmat apa yang kita inginkan itu. Yang kedua, taufik juga bisa berarti kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah seperti itu ya. Nah di sini ihdinas siratal mustaqim. Itu ada ihdina dari kata hidayah. Tunjukkan kami, hidayah ya. Hada yahdi, hidayah, ihdi. Ya Allah berikan kami hidayah. Ya Allah tunjukkan kami. Ya. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah tunjukkan kami, maksudnya ya Allah berikan kami nikmat sesuai dengan taufik tadi. Berikan kami taufik. Berikan kami jalan cocok dengan apa yang kami inginkan, cocok dengan apa yang Allah inginkan. Ini nikmat terbesar. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak cocok dengan apa yang Allah inginkan. Ada nggak contohnya? Apa yang kita inginkan tidak cocok dengan apa yang Allah inginkan. Banyak. Gitu ya. Kadang-kadang apa yang Allah inginkan tidak cocok dengan apa yang kita inginkan.
Kita pengennya apa yang kita inginkan cocok dengan apa yang Allah inginkan. Ya, sehingga selain kita juga senang, kita juga dapat pahala. Ya kayak gini nih, antum tergerak ke masjid, antum kan memang pengen ke masjid, dia kan gitu ya. Ah itu keinginan Allah juga begitu, sehingga cocok ini. Ya, jadi cocok keinginan kita dan cocok dengan keinginan Allah. Ada yang cocok dengan keinginan Allah, tapi nggak cocok keinginan. Aduh, kamu kok ke masjid? Sebenarnya ada mau aku ke masjid. Cuman tadi diajak kawan aja kan. Jadi kebetulan pas kawan lewat mengajak mampir ya sudahlah, ya kan gitu. Jadi dia sesuai dengan keinginan Allah, tapi tidak sesuai keinginan dia, sehingga menjalankan ibadah itu jadinya berat. Ya, baca Quran. Nah, jadi terpaksa. Ya, karena keinginannya ada baca Quran. Keinginannya sebenarnya nonton TV kan gitu. Ya, ada keadaan tertentu akhirnya dia terpaksa baca Quran. Baca Quran itu keinginan Allah. Keinginan dia nonton TV. Jadi tidak matching ya gitu ya. Tidak matching, tapi terpaksa dia ngikat dari baca Quran. Nah, kita melaksanakan ibadah tapi jadinya berat gitu. Nah, banyak kita itu yang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Allah itu tapi tidak cocok dengan keinginan kita, sehingga melaksanakannya penuh dengan keterpaksaan. Ya, zakat, sholat, puasa, ya itu kan semuanya sesuai dengan keinginan Allah, tapi hati kita tidak ingin, jadi taufiknya tidak sempurna. Tapi kalau apa yang Allah, nah ada juga yang keinginan kita tapi tidak sesuai keinginan Allah, banyak. Kita pengen ini, haram kan? Kita pengen itu, ya kan? Nah kalau keinginan kita cocok dengan keinginan Allah, inilah taufik yang sempurna. Ya, sehingga sesuai, ya kita dapat pahala dan kita menjalankannya, ya terasa ringan. Rasulullah kan begitu. Apa buktinya? Rasulullah mengatakan begini, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesenanganku ada pada salat. Coba, ya kan? Jadi keinginan Rasulullah salat. Salat itu juga keinginan Allah, sehingga cocok. Akhirnya ketika keinginan beliau salat, ya, dan salat merasa sebagai suatu kesenangan, maka nggak kerasa salatnya panjang. Panjang Rasulullah itu. Pernah seorang sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, ya, beliau ngikut sholat di belakang Nabi, ya kan, sholat malam di belakang Nabi. Udah, Rasulullah baca 10 ayat, 20 ayat, kok nambah terus, nambah terus tidak selesai, sampai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat, ya kan. Tapi ketika di ujung-ujung surat Al-Baqarah, nah, beliau sudah agak lega. Ini kayaknya mau selesai kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini kalau kita dengar ayat ini, kan pasti udah senang. Insyaallah bentar lagi rukuk, ya kan? kalau dengar ayat ini berarti kan bentar lagi rukuk. Maka sahabat Hudzaifah ini udah positive thinking, ya kan? Nah, kayaknya bentar lagi rukuk ini, walaupun panjang lah sudah. Ya, yang penting ini udah mau selesai. Selesai ternyata, ya Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wala tuhammilna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pengennya kan Allahu Akbar, ya kan? Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Nambah apa? Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Waduh, udah. Gimana? Sambil dia berpikir begitu. Sambil dia mengatakan, hampir-hampir saya itu pengen membatalkan sholat. Ya kan? Duh, tidak kuat lagi ya. Batal aja lah gitu. Beliau mengatakan sampai terbesit dalam hati saya keinginan buruk, ya keinginan membatalkan sholat, tapi ditahan-tahan. Nah, dekat-dekat akhir surat Ali Imran, akhir-akhir surat Ali Imran itu apa? Hafal ini, banyak dihafal orang ini.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini kan ujung-ujung surat Ali Imran walaupun masih ada satu halaman. Ini yang sering dihafal orang kan? Nah, udah nyampe situ. Ini kayaknya rukuk Nabi ini ya kan? Ternyata dari situ udah selesai. Loncat ke surat Al-Maidah. Nah, surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum dan lain sebagainya itu. Ya kan? Al-Maidah. Seharusnya dari Ali Imran itu urutannya apa? An-Nisa. Tapi Rasulullah loncat ke surat Al-Maidah. Nah, Al-Maidah sampai selesai. Selesai Al-Maidah, belum selesai juga. Rasulullah nggak ruku-ruku juga. Balik lagi ke An-Nisa. Ya gitu ya. Balik lagi ke An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Makanya coba bayangin. Gimana kalau sekarang ada orang sholat kayak gitu? Jamaahnya tinggal satu atau mungkin sudah nggak bersisa jamaahnya, bubar harisan semua. Nah, Rasulullah kenapa kok tidak merasa berat? Karena hobi, kesenangan. Kita tuh kalau main HP berjam-jam tidak kerasa, ya kan? Orang kalau hobi main bola, hobi nonton bola, ya kan? Walaupun tidak pernah tahajud, ya kan? Tapi kalau nonton bola, tek gitulah. Dah berkedip ya kan? Tapi kalau sholat sebentar, baru Bismillahirrahmanirrahim sudah nguap 5 kali, ya kan? Ini beda hobinya kita, beda kesenangan. Nah kan Nabi kesenangannya sholat, cocok apa yang beliau senangi, itu yang disenangi Allah, ya kan? Nah kita senang nonton bola, Allah tidak senang nonton bola, tidak cocok ini. Ya. Allah senangnya kita sholat tahajud, tapi kita tidak senang sholat tahajud, jadi taufiknya ini tidak sempurna jadi kan? Nah, itu contoh taufik. Selain itu juga tadi ini mungkin saya singgung sekalian ya. Maka tadi dari hadis yang saya sampaikan tadi, Rasulullah itu loncat ya dari surat Al-Baqarah kemudian Ali Imran ke Al-Maidah. Dari Al-Maidah balik ke An-Nisa. Maka boleh kita membaca surat loncat-loncat atau mundur gitu. Seumpamanya orang baca Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak rakaat pertama. Kemudian habis itu rakaat kedua wadduha, gitu ya. Itu kan kalau urutannya wadduha dulu baru alam nashrah kan begitu. Tetapi boleh saja tidak masalah. Anjurannya tetap sesuai dengan urutan yang di mushaf. Tapi karena Rasulullah pernah dari Al-Maidah balik ke An-Nisa. Ya, Umar bin Khattab juga pernah membaca, saya lupa surat apa ya, yang dari belakang kemudian baru ke depan. Maka tidak masalah. Semuanya kita mendengar imam ya, baca, oh ini urutannya harusnya ini dulu tadi kan, yang rakaat kedua dulu suratnya, tapi kok malah dibaca di rakaat kedua gitu kan. Nah, tidak masalah, oke. Tapi kalau ayat nggak boleh mundur, ya kan? Baca ayat nggak boleh mundur. Ya, antum baca seumpamanya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian mundur kan? Ya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya kan? Tapi kalau dia rakaat yang berbeda tidak masalah. Oke ya? Rakaat yang berbeda, ini ayat kelima, nanti kemudian rakaat yang kedua ayat keempat, enggak apa-apa. Ya kan? Kalau surat boleh dalam satu rakaat itu tadi surat Al-Insyirah baru surat Ad-Duha, enggak apa-apa. Karena Nabi surat Al-Maidah balik ke surat An-Nisa. Itu ya. Ya, makanya tadi makruh itu kan lawannya sunnah. Jadi memang disunahkan sesuai dengan urutan mushaf. Tapi Nabi pernah jadi ya nggak masalah gitu ya. Standarnya itu memang urutan mushaf. Maka Rasulullah kalau baca kan qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, ya kan? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Urutannya begitu. Sabbihisma rabbikal a'la, keduanya apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah, itu kan urutannya begitu. Sabihis kan dulu,
ya kan? Kemudian baru hal ataka hadithul ghasyiyah. Walaupun hal ataka ini lebih panjang suratnya. Ya, tapi urutannya ya sunnahnya begitu. Tapi Rasulullah pernah ya meloncat, pernah juga balik. Maka tidak haram gitu lah. Artinya tetap dibolehkan. Oke, itu taufik ya. Maka ketika kita mendapatkan taufik itu adalah nikmat besar. Ya, apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami taufik, ya kan, kepada jalan yang lurus. Ya Allah jadikan kami itu senang kepada jalan yang lurus. Senang kepada kebaikan. Ada enggak orang yang enggak senang dengan kebaikan? Ada banyak. Ada orang yang lebih senang dengar dangdut daripada dengar Quran, ya tak? Ada enggak? Banyak, ya kan? Nah, banyak. Ya. Ada orang yang senang konser daripada pengajian, ada enggak? Banyak. Ya kan? Ini buktinya cuma berapa gelintir ini kan? Coba kalau kita konser di depan, enggak mungkin cuma segini orangnya, Pak. Ya kan? Pasti lebih banyak. Ya kan? Nah, banyak kayak gitu. Nah, kita pengen ya Allah jadikan kami ini suka dengan kebaikan. Karena ada jangan orang yang enggak suka. Ada orang itu yang suka maksiat dan dia jelas tahu itu maksiat. Ada orang yang benci kebaikan, dia tahu itu kebaikan, ya kan? Ada orang itu yang enggak senang dengan orang baik. Ini kan parah juga. Ada orang yang justru senang dengan orang. Maka kita jangan sampai kayak gitu. Ya, di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami taufik kepada kebaikan. Jadikan kami itu senang kepada kebaikan. Walaupun belum tentu kita melakukan kebaikan itu. Antum senang lihat orang senang dengar orang baca Quran. Walaupun antum tidak bisa baca Quran, itu sudah tuh kebaikan, ya toh? Itu sudah suatu kebaikan itu. Ya, senang dengar orang tuh ngajinya enak. Walaupun kalau kita ngaji ya, belepotan sana sini, tapi tidak apa-apa lah ya. Senang ngelihat orang baik ya, senang ngelihat orang ke masjid, senang ngelihat orang pengajian, senang ngelihat orang. Nah, itu sudah suatu nikmat walaupun belum tentu kita melakukan kebaikan itu. Oke ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami taufik ke jalan yang lurus. Artinya ke jalan kebaikan. Jadikan kami suka, jadikan kami senang dengan yang itu. Oke, masih berapa menit? Oke, kita lanjut kita lagi ya. Paragrafnya habis belum? Atau ada pertanyaan? Ya Allah, hah? Ya itu juga permohonan. Ya, ya ini tadi contohnya ya, Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, Rasulullah. Nah ini kisahnya nih. Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah, beliau pernah hijrah ke suatu tempat. Ada yang tahu kemana? Hijrah itu kan keluar dari Mekah ya. Rasulullah itu pernah loh hijrah sebelum ke Madinah itu. Hijrah kemana? Ke Taif ya. Satu tempat namanya Taif. Itu sekitar 65 km dari Mekah. Kan? Nah, itu terjadi di tahun ke 10 atau 11. Agak lupa ya. Rasulullah SAW ketika itu kehilangan istrinya. Ya kan? Kemudian ditambah lagi kehilangan pamannya. Ini orang yang selama ini mendukung dakwah Nabi, yang membela Nabi, ya kan? Rasulullah kehilangan itu. Bagaimana perasaannya? Berdakwah kan butuh support secara moral maupun material. Khadijah inilah yang mensupport Nabi secara material ya. Orang ketika berdakwah, ya mohon maaf, Rasulullah nggak berdagang lagi karena fokus berdakwah. Maka kalau orang fokus berdakwah, jangan suruh berdagang dan tidak jadi berdakwah. Ya kan? Kadang-kadang ustadz harus berdagang juga, nah nggak jadi ngajar. Ya kan? Biar fokus dia ngajar. Ya kan gitu. Nah Rasulullah ketika fokus berdakwah, akhirnya kan tidak lagi menggembala, tidak lagi berdagang. Nah istrinya yang mensupport secara material. Tapi juga kadang-kadang orang butuh dorongan spiritual, ya kan? Moral juga. Ketika Rasulullah mendapatkan hinaan, celaan, ya kan, hujatan, pulang ke rumah yang menenangkan siapa?
Istrinya. Rasulullah pertama kali didekap sama Jibril, ya kan, dari gua Hira. Siapa yang menenangkan? Istrinya. Diselimutin, ya, dibesarkan hatinya. Muhammad, engkau orang baik, ya, nggak mungkin makhluk yang kau temui itu makhluk yang jahat, pasti makhluk yang baik. Ini bukan tanda-tanda keburukan, ini pasti tanda-tanda kebaikan. Dibesarkan hatinya. Rasulullah itu sudah galau, ini apa makhluk yang aku temui ini? Jangan-jangan akan ada keburukan yang menimpa aku, ya. Tapi dibesarkan hatinya oleh istrinya. Nah, tapi Rasulullah kehilangan itu di tahun ke-10 Hijriah. Sudah begitu Rasulullah kehilangan pamannya. Kalau istrinya dia mensupport secara moral dan material. Tapi ya orang yang mau mencelakai Nabi, yang mau membunuh Nabi, yang mau menyerang Nabi secara fisik, ya itu nggak berani karena ada pamannya. Namanya siapa? Paman Nabi? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, jadi ini orang disegani, ditokohkan. Maka ketika ada orang mau nyerang Nabi, adik-adik pamannya nih. Ya. Maka yang berani menyerang Nabi itu pamannya satunya lagi, namanya Abu Lahab, ya kan? Yang lain-lain tidak berani, ya. Masih sungkan, segan dengan Abu Thalib. Abu Thalib juga meninggal, ya. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Jadi akhirnya orang-orang yang mencemooh Nabi itu semakin menjadi-jadi. Bahkan kemudian sudah mengancam secara fisik. Akhirnya Rasulullah SAW berazam, ya, dengan keinginan, cobalah aku keluar aja dari Mekah. Mungkin, ya, ada tempat lain yang bisa menerima dakwahku. Di sini orang semakin, ya, keras pertentangannya. Beliau lari ke Taif. Ya, bukan lari sih. Beliau kemudian, ya, hijrah ke Taif dengan maksud berdakwah supaya ada orang Taif yang ternyata di Taif Rasulullah justru dilempar batu, disorakin sama anak-anak kecil, ya, dituduh gila, dituduh ini dan lain sebagainya, dilempar batu, tanggal gigi Nabi SAW berdarah. Ya, Rasulullah keluar dari Taif dalam keadaan lunglai, dalam keadaan tidak tahu, jadi nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi Rasul berjalan itu seperti gontai, nggak tahu mau kemana. Orang saking berat beban yang dipikul. Sampai Rasulullah baru sadar, beliau masuk ke kebun kurma. Gitu. Ya, jadi dalam perjalanan itu tidak tahu ke jalan kemana, tiba-tiba ada di kebun kurma, didatangi sama Jibril. Nah, di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya diriku, ya, buruknya siasatku. Artinya siasat, strategi dakwahku mungkin kurang pas. Wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kehinaan diriku di hadapan manusia. Aku dilempar batu, aku disorakin anak-anak, aku di ini. Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin. Nah, ya ini contoh ya tadi. Ya Allah, aku lemah. Ya itu Rasulullah pernah mencontohkan, ya. Jadi itu juga bagian dari redaksi doa. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.